Si- Terima kasih Pak Ajis, Pak Moderator, yang saya hormati Prof. Eko, yang saya hormati eh, Pak Slamet, yang saya hormati dari Telkomsel Pak Dudun Banuwadi, kemudian Pak Gafit juga, Pak mohon izin saya mewakili Pak Sekda. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami sharing session apa yang sudah dilakukan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Eh, Sebetulnya apa ya, ini kami masih dalam taraf apa uji coba Bapak dan Ibu sekalian, dan launching itu akan kami laksanakan di akhir tahun Insya Allah, dan kami baru melakukan di beberapa perangkat daerah yang coba kami lakukan. Mohon izin kami kenapa kebijakan praktek mekanisme kerja baru pada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur oleh Permen Pan 7, sebetulnya kita juga sudah melakukan beberapa uh, local wisdom ya yang kami lakukan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa di kita kebijakan penyederhanaan birokrasi itu tidak mutlak berdasarkan permodelan Kemenpan, Pak. Kemudian kami sebetulnya memiliki skenario baru karena ini sebetulnya kami diuntungkan, Pak, dengan adanya penyederhanaan birokrasi yang ada. Kami akan merubah paradigma dari birokrasi menjadi adhokrasi gitu ya. Jadi kami dari kemarin yang disusun di awal bahwa penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan struktur itu kami melebihi target ya, 375 dari target yang ditetapkan oleh Menpan. 100% kami mencapai 375%, atau di 1.705 jabatan. Nah, jadi di kami karena dua layer yang sebagaimana amanat Bapak Presiden, uh, di kami itu, di pemerintah daerah itu, di perangkat daerah itu paling tinggi jabatannya adalah jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 pada jadi eselon 3-nya masih ada di sebagian, tetapi di sekretariat daerah karena JPT Madjanya hanya satu, jadi dua layernya itu adalah Sekda dan Kepala Biro. Jadi kami melebihi target ini, termasuk kami sampai dengan leveling UPT yang ada di kabupaten kota, yang ada di kabupaten kota tersebar maupun di cabang-cabang dinas. Kami melakukan ini sehingga jumlah total di kami ada 1.705 jabatan. Nah, dari apa namanya, sebetulnya yang kami lakukan ini, Bapak dan Ibu sekalian, merupakan bagian daripada desain terhadap reformasi birokrasi yang ada di kita. Jadi ada 4 tahapan yang coba kami bangun pasca ini. Yang pertama adalah bagaimana kami mengatur mekanisme kerja, fleksibilitas kerja, transformasi digital, dan pada akhirnya akselerasi pelayanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, di pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu sekalian, jujur saja kami sekarang dihadapi dengan apa namanya, sebentar lagi akan terjadi tsunami yang sangat besar, sekitar 7.000 pegawai non GTK akan non guru tenaga kependidikan akan pensiun, sehingga di kami banyaknya diisi oleh teman-teman generasi Y dan generasi Y yang notabene mereka memiliki pola pikir yang lebih baik, sehingga pola pikir, kemudian mekanisme kerja, kemudian apa namanya, yang lebih agile, dan mereka tidak seperti generasi-generasi sebelumnya yang lebih senang 7.30 masuk ke kantor, kemudian 16.00 mereka pulang. Nah, kami mencoba memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masing-masing PNS itu atau ASN itu menjadi mereka lebih produktif dan mereka bisa melakukan kerja-kerja yang lebih efektif. Nah, disinilah kami mencoba merubah ketika terjadi penyederhanaan birokrasi. Kami tidak sepenuhnya mengikut permodelan yang ada, tetapi kami memiliki permodelan tersendiri. Nah, jadi contohnya di sekretariat daerah yang tadinya ada 3 bagian yang ada di biro di bawah saya, di bawah biro organisasi, itu semua kepala bagiannya kita setarakan menjadi Jafung Madya, dan mereka menjadi kelompok-kelompok fungsional yang berkinerja agile atau team of team istilahnya di kami.
dan satu yang kami bentuk bentuk pejabat administrasi yang khusus menangani masalah administrasi selevel kepala bagian tata usaha. Nah, ini sehingga teman-teman yang membidangi masalah kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, dan RB ini sendiri fokus terhadap keahlian dan spesialisasi. Dan ini teman-teman ini yang memiliki fungsi sebagai administrasi ya, karena di kami secara sistem sudah bisa mendetek mana PNS-PNS yang memiliki spesifikasi teknis dan mana PNS-PNS yang memiliki spesifikasi administrasi. Kami sudah melakukan asesmen, kami sudah melakukan tes uji potensial dan kompetensi di masing-masing PNS secara keseluruhan, baik GTK maupun non-GTK. Dan ini semua kami lakukan dengan sistem online digital assessment center, dan kami juga sudah validasinya sudah terukur berdasarkan hasil sudah teruji juga berdasarkan penilaian dari lembaga yang bisa mengukur validitas terhadap hasil asesmen kami. Nah, kemudian yang kedua adalah transformasi mekanisme kerja. Nah, di sini ketika terjadi penyederhanaan birokrasi, maka akan terjadi stagnasi apabila kita tidak membuat mekanisme cara kerja baru. Nah, cara kerja ini tidak otomatis akan merubah paradigma dari hierarki integrated system menjadi pola yang agile gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kami melakukannya? Yang pertama, kami memetakan dulu sebetulnya kinerja-kinerja apa saja yang harus dicapai masing-masing organisasi itu sendiri. Nah, disinilah kami melihat bahwa ada Permenpan 89 yang mengatakan tentang penjenjangan kinerja. Nah, dari sini kami bisa tahu sebetulnya apa yang namanya ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome maupun sampai dengan output itu sudah betul-betul tergambarkan. Nah, dari sini maka kami mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya tidak harus struktur, karena ini polanya bukan pola struktur, tapi pola kinerja yang diukur. Nah, dari sini bahwa siapapun juga sebetulnya bisa mengampu terhadap pencapaian target organisasi. Nah, ini menjadi dasar kenapa kami bisa melakukan fleksibilitas kerja atau mekanisme kerja dinamis di perangkat daerah. Ini adalah kuda-kuda yang coba kami terjemahkan. Yang pertama, kami tegaskan kembali bahwa mekanisme kerja dinamis atau di kami namanya dynamic working arrangement ini bisa kita lakukan apabila sudah jelas bagaimana penjenjangan kinerja itu bisa dilakukan. Nah, ini terkait juga dengan Permenpan 6, kemudian 89 dan Permenpan 7. Nah, dari sini kami bisa melihat bahwa tim kerja dibentuk berdasarkan penjenjangan kinerja, kemudian tim kerja berkorelasi dengan output penjenjangan kinerja. Jadi tim kerja itu outputnya apa, kemudian immediate outcome-nya apa, intermediate outcome-nya apa, sampai ultimate outcome-nya apa. Nah, nanti ini sangat berkorelasi dulu. Jadi penjenjangan kinerja adalah hal yang paling penting, hal yang paling utama sebelum kita bisa melakukan bagaimana flexible working arrangement ini bisa dilakukan. Nah, kenapa? Karena kita harus tahu dulu sebetulnya goal organisasi goal organisasi tersebut support terhadap pencapaian visi organisasi itu apa. Nah, disinilah peran daripada penjenjangan kinerja yang menjadi ruh daripada pola fleksibilitas kerja. Nah, kemudian tim kerja dibentuk untuk membagikan hasil kerja pada struktur organisasi yang disederhanakan. Tim kerja dapat membagi lebih lanjut komponen kerja pada kegiatan subtim. Kemudian strukturnya apa? Tim kerja terdiri dari ketua dan minimal 1 orang anggota yang menghasilkan output tertentu. Nah,
Jadi siapapun orang yang ditunjuk menjadi ketua tim, baik itu di jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional penyetaraan bisa saja terjadi. Yang penting dia mencapai output apa, dia memegang output apa, memegang outcome apa. Jadi di kami sudah tidak ada lagi yang namanya support atau apa namanya koordinator atau subkoordinator yang karena mereka di sistem kami sudah siapkan bahwa siapapun juga personal bisa memegang itu outcome, bisa memegang itu output gitu. Jadi by person. Nah, disinilah apa namanya tanggung jawab masing-masing individu sebetulnya bisa dijabarkan. Kemudian penugasan terhadap tim kerja dilakukan memperhatikan kompetensi. Nah, ini jenis jabatan, portofolio, keilmuan, dan distribusi beban kerja staf. Nah, di sini perannya hasil asesmen yang dimiliki oleh unit kerja yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, di kami kebetulan karena sudah ada, jadi masing-masing individu sudah terdeteksi bagaimana kualifikasinya, bagaimana kompetensinya, dan bagaimana potensinya. Jadi masing-masing individu, kalau dulu ada standar kompetensi jabatan, di kami ada tambahan, ada job activity analysis, artinya dari satu jabatan dengan jabatan lain, meskipun standar kompetensi jabatannya sama, tetapi aktivitas terhadap jabatannya itu, karakteristik jabatannya itu akan berbeda-beda. Nah, disinilah yang menjadikan apa namanya bahwa masing-masing jabatan, masing-masing beban kerja ini memiliki karakteristik kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing PNS. Nah, kemudian pengampu outcome kinerja dapat berfungsi mengkoordinasikan tim kerja pada output yang berada pada rentang tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, pengampu outcome kinerja terlibat secara langsung dalam tim kerja, baik sebagai ketua ataupun anggota, terdiri dari pertimbangan tertentu, urgensi target, kompetensi khusus. Misalnya, mereka yang menangani output kinerja di bidang-bidang seperti kemarin, kita kena wabah PMK gitu ya, penyakit mulut dan kuku, berarti pemegang output ini kan di luar daripada di luar daripada arsitektur kinerja atau cascading kinerja. Ketika terjadi hal-hal yang urgen itu, maka pembentukan pemegang outcome ini adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi khusus, misalnya dokter hewan atau apapun juga yang terjadi, apapun namanya itu. Kemudian yang kelima, tim kerja dapat diberikan delegasi sebagian kewenangan yang memiliki keterkaitan dengan target outputnya. Nah, disinilah yang coba kami terjemahkan bahwa kepala perangkat daerah selaku pemilik kinerja dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya. Jadi ini kalau dalam kebijakan publik adalah street level birokrasi yang coba kita turunkan dari pejabat yang lebih tinggi kepada teman-teman yang pengambil kebijakan di tingkat bawah atau delegation of authority yang coba kami bangun. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya tata kelola tim kerja terdapat dua lingkup lingkup kerja tata kelola. Yang pertama adalah tata kelola kinerjanya ini, kemudian tata kelola tim kerja. Nah, ini yang diambil keluaran tampilan dari tata kelola kinerja berdasarkan SAKIP, dan keluaran tampilan tata kelola tim kerja adalah TRK. Jadi di kami, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan link antara kinerja individu terhadap kinerja organisasi, interoperabilitas. Nah, kemudian pembentukan tim kerja dilaporkan dan dicatatkan secara terpusat, kemudian terdapat mekanisme approval dalam pembentukan tim kerja, terutama untuk mengkaji kelayakan pembentukan tim kerja lintas struktur perangkat daerah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kami coba melakukan tahapan-tahapan bagaimana menyusun tim kerja seperti itu, mulai dari pemetaan sampai monitoring dan pelaporan. Nah, ini penanggung jawab susunannya. Kemudian, nah ini bagaimana sebetulnya pengelolaan kinerja melalui aplikasi TRK pasca penyederhanaan birokrasi. Bapak dan Ibu sekalian, di kami penghitungan kinerja individu itu sudah dilakukan interoperabilitas, SAKIP, dan aplikasi tunjangan remunerasi kinerja. Nah,
di sini kinerja yang diturunkan daripada kinerja individu merupakan turunan daripada kinerja yang dilakukan oleh organisasi. Misalnya bagaimana organisasi itu menetapkan organisasi itu menerapkan visi misinya, kemudian yang diterapkan menjadi strategi tujuan organisasi, kemudian apa saja ultimate outcome, intermediate, immediate, kemudian sampai dengan output. Nah, ini output kinerja ini diinteroperabilitaskan terhadap kinerja individu, sehingga sebetulnya apabila dia individu-individu itu melaporkan kegiatan-kegiatan setiap hari, kemudian kegiatan-kegiatan setiap bulan yang diterjemahkan dari indikator kinerja utama maupun indikator kinerja individu, itu direct terhadap pencapaian target organisasi. Nah, disinilah yang bisa kita lakukan, perspektif tim kerja yang kita namanya dengan sebutan team of team. Jadi seseorang dari perangkat daerah A bisa saja dia bekerja lintas fungsi dengan perangkat daerah B, atau dulu mantan bidang A ke mantan bidang B. Nah, ini tergantung. Bisa jadi di bidang A dia tadinya ketua tim, kemudian di bidang C, di bidang B dia menjadi anggota tim. Nah, semua ini terrecord terhadap pengampu kinerja dan pemilik kinerja, dan ini di-approve oleh kepala perangkat daerah selaku pemilik kinerja itu sendiri. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah ini team of team yang kita lakukan, yang tadinya organisasi bersifat silo, ya, berdasarkan dari atas, dari eselon 2 ke eselon 3, kemudian ke eselon 4, sampai dengan jabatan pelaksana, ini berjenjang. Tetapi dengan pola agile yang kami lakukan, nah berdasarkan cascading kinerja, kita pegawai harus tetap pegawai ini bisa melakukan kinerja berdasarkan keahlian dia, dan dia bisa memilih kinerja apa saja yang ada di perangkat daerah lain atau di bidang-bidang lain sesuai dengan keahliannya, dan ini bisa lintas bidang dan bisa lintas fungsi. Tetapi di kami dalam masa peralihan, pegawai yang tergabung dalam tim lintas unit tetap harus mengerjakan kinerja unit kerja yang mendukung kinerja unit kerja asal yang bersangkutan. Kami ada persentasi 60 sampai dengan 100 dan 40% sampai dengan 0%. Nah, ini mereka-mereka yang layak bisa masuk direct terhadap tim kerja yang lain, itu kepala perangkat daerah bisa meng-approve, boleh dia bekerja di lintas bidang, lintas perangkat daerah, boleh, asalkan dia memiliki track record yang bagus terhadap kinerja selama ini. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa ini dalam salah satu sistemnya TRK, bahwa ini misalnya salah satu berdasarkan perjanjian kinerja, dia mengampu salah satu rincian kinerja yang dimiliki oleh misalnya Pak Oki, dia misalnya menyusun terhadap mekanisme kinerja baru. Ini bisa nge-approve ke perangkat daerah lain nih. Ini sebetulnya ini dari perangkat, katakanlah ini dari biro organisasi, beliau bisa mengampu bisa menjadi anggota tim dari perangkat daerah lain. Nah, pegawai dapat melakukan intervensi SKP dari atasan yang berbeda perangkat daerah. Butir SKP akan divalidasi langsung oleh atasan yang diintervensi. Tapi ini secara sistem harus juga melalui persetujuan dari atasan langsung, dan kami sudah melakukan ini, dan ini juga sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 ya. Nah, ini butir kegiatannya, penyesuaian di aplikasi. Jadi ketika kami lakukan interoperabilitas di antara tim-tim tersebut, ini sangat memungkinkan bahwa seorang yang dulunya jabatan di bawahnya bisa menjadi ketua tim dan membawahi
teman-teman yang dulunya atasannya. Nah, ini peran di sini perubahan budaya kerja yang coba kami bangun, dan ini juga kami susun juga review 360 derajat terhadap kinerja masing-masing pegawai, sehingga apa? Ini akan membentuk kultur baru bagaimana pegawai itu tidak hanya pinter tunjuk-tunjuk gitu, tetapi dia juga memiliki profesionalisme tersendiri, sehingga dia bisa dinilai bagus baik itu oleh ketua tim atau atasan ketua tim atau pemegang outcome-nya, kemudian bawahan sama samping kanan dan kiri. Nah, ini mekanisme kerja yang dibangun, Bu, juga selain daripada sistem yang kita bangun, kita juga merubah paradigma tempat duduk, kemudian tempat bekerjanya, sehingga betul-betul cair dan tidak lagi ada lagi mekanisme-mekanisme yang silo. Kami sudah membangun tempat kerja yang senyaman mungkin gitu. Di antaranya ini salah satu contohnya ini di Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, ini di ruang Pasekda, ini tidak ada lagi ruang kabel gitu ya, ruang kasubag, tidak ada lagi, tapi ini betul-betul sudah cair, sudah semacam apa ya, semacam bisa ini tidak ditempati oleh siapa saja, jadi ini boleh ditempati oleh siapa saja, tidak dimiliki oleh salah seorang. Nah, ini anak-anak teman-teman yang coba bekerja di perangkat daerah ini, bahkan ada meja pingpong yang coba ada di ruangan kami. Ini mantan kabag saya, Pak Ikur, dulu juga bekerjanya di mana aja, asik dengan sendirinya. Nah, ini meskipun ini ada di kantor, tapi kami juga menyediakan tempat-tempat mereka untuk melakukan refresh juga. Nah, sebetulnya setelah kita ketemu sistemnya, mekanismenya, kuda-kudanya gitu ya, alurnya, maka kita harus mempersiapkan tool sistem informasi yang dimiliki oleh perangkat daerah sebelum kita melakukan mekanisme dynamic working arrangement. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan bagaimana sistem informasi yang mendukung terhadap pola kinerja itu. Ya, yang pertama adalah e-office. Kami sudah menyediakan di Pemprov Jabar sekarang, kecuali keuangan, semua sudah aplikasi persuratan melalui elektronik, baik itu disposisi, kemudian kemudian tanda tangan, sudah semua melalui sidebar atau sidebar atau sistem informasi dokumen elektronik Jawa Barat. Jadi ini sudah terintegrasi di seluruh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi dimanapun juga orang bisa bekerja, termasuk konsep surat segala macam sudah di dalam aplikasi ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita memiliki yang namanya presensi online, presensi yang bisa mendeteksi posisi seseorang ada di mana, kemudian lokasi GPS-nya seperti apa. Kita sudah memiliki aplikasi TRK, KIMOB atau kehadiran mobile, yang bisa mendeteksi sejauh mana akurasi orang tersebut. Dan ini setiap 20 detik bisa mendeteksi pergerakan masing-masing personil gitu ya. Kemudian dari sini kita juga harus ngelingkan terhadap aplikasi TRK atau e-kinerja yang bisa melaporkan ini berdasarkan, misalnya ini presensinya hadir di kafe gitu. Di kafe berarti output yang dihasilkan oleh orang itu adalah salah satunya misalnya contoh pembuatan draft kebijakan atau segala macam. Nah, di TRK ini laporannya juga ngedetek posisi GPS orang tersebut melaporkan, dan hasil kerjanya harus inline gitu. Artinya dia tidak mungkin melaporkan yang namanya TRK untuk pelayanan kepegawaian yang langsung berhadapan dengan PNS, melaporkan di kantor, tetapi kehadirannya itu di luar kantor. Ini sistem akan mereject dengan sendirinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aplikasi SIPD dan penganggaran keuangan. Nah, di sini kami sudah bisa melakukan penginputan secara sinergi antara kegiatan yang dilakukan dengan masalah anggaran. Karena di TRK ini selain daripada kinerja juga ada laporan pelaksanaan anggaran yang kita lakukan. Nah,
Kemudian apa sebetulnya yang harus kita bangun, apa sebetulnya yang harus kita miliki ketika kita melakukan mekanisme dynamic working arrangement. Yang pertama, kita harus merubah yang namanya regulasi tentang tata hubungan kerja antara JPT, JA, jabatan administrasi, ya, baik itu administrator maupun pengawas, dan jabatan fungsional. Di sini kita harus merubah tata cara mekanisme yang tadinya hierarki integrated system, kita merubah menjadi tim agile. Jadi fokusnya semua kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih fokus terhadap pemilik kinerja atau JPT-JPT yang menjadi menjadi pelaksana strategi daripada kebijakan gubernur. Nah, yang berikutnya yang harus kita miliki adalah bagaimana mekanisme kerja. Kalau mekanisme kerja ini tidak diatur, maka bagaimana pelaporan dan pengelolaan kinerja yang dilakukan ini akan menjadi rigid juga. Nah, ini yang kami robah, mekanisme kerjanya seperti apa, jadi mekanisme kerjanya, kemudian pengelolaan kinerjanya seperti apa, jam kerjanya, ini di dalamnya ada juga jam kerjanya kebetulan di PP 94 sebetulnya sudah memungkinkan hal tersebut. Maka di dalam mekanisme kerjanya juga kami merubah menjadi regulasi-regulasi yang memang betul-betul dinamis gitu. Kemudian pola karir. Nah, dari sini ini menjadi salah satu poin penting yang kami buat. Pola karir selama ini orang sangat identik di struktural, sangat identik di pemerintah daerah, sangat identik bahwa pola karir itu sangat vertikal. Nah, tetapi di kami untuk sebagai salah satu hal yang membuat orang tersebut siap untuk menjadi fungsional dan mereka melakukan karya-karya terbaik, kami membuat pola karir menggunakan pola karir selain daripada vertikal juga kami melakukan pola karir diagonal. Nah, ini sudah kami buat dan ini sudah kami lakukan sehingga ternyata hasil yang kami peroleh pun luar biasa. Data yang bisa diperoleh dari perangkat-perangkat daerah yang sudah menerapkan pola karir diagonal itu ternyata mereka jauh lebih bagus dibandingkan mereka-mereka yang pure dengan pola karir vertikal, karena seperti kita ketahui bahwa ketika kita berbicara mengenai masalah struktural, maka pola pikirnya adalah pola pikir administrasi. Sedangkan ketika pola teman-teman fungsional, rata-rata mereka berpola pikirnya teknokrasi, kemudian mereka juga berpikir strategi untuk menggolkan tujuan organisasi. Nah, ketika itu dikombinkan, ini ngambil konsep dari militer sebetulnya, ada pola lapangan dan staf lapangan staf. Nah, ini yang coba kami bangun sehingga pola karir ini betul-betul terjaga dan ini menjadi motivasi terhadap kawan-kawan kita yang sekarang disederhanakan menjadi jabatan fungsional. Nah, yang berikutnya yang kita siapkan adalah sistem insentif. Sistem insentif yang kami lakukan tidak hanya insentif secara personal. Nah, kami Bapak dan Ibu sekalian, penghitungan kinerja kami sudah tidak lagi ada statis dan dinamis, tetapi kami sudah full dinamis, artinya penghitungan kinerja kami sudah 0-100, Pak Bu. Nah, dari sinilah dan kami melakukan penghitungannya secara sebaran normal. Artinya, setiap bulan pasti ada 20% tertinggi, artinya di atas 120% kinerjanya, kemudian kinerja yang menengah dari 20% sampai dengan 100%, kemudian dan ada 20% terendah. Nah, ini pola reward punishment ini sudah kami terapkan, dan yang 20% tertinggi itu akan kami berikan reward berupa employee of the month setiap bulannya. Jadi mereka-mereka yang memiliki inovasi, mereka-mereka berkinerja luar biasa, kami memberikan reward penghargaan terhadap mereka sebagai pegawai berkinerja terbaik setiap bulannya dengan reward 1 kali TKD atau TPP. Nah, ini model implementasi yang dilakukan fleksibel. Dari sanalah kami memapping kesiapan pelaksanaan fleksibilitas kerja yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, kami melihat stakeholders apa saja yang terlibat, kemudian metode implementasi, spesifikasi ini, kemudian pola penerapannya akan seperti apa. Di awal
kami melihat bahwa ternyata ketika terjadi COVID-19, ini Jawa Barat sebetulnya tren kinerja nggak turun, Bapak dan Ibu sekalian, karena kami sudah memiliki tools yang mendukung terhadap kinerja organisasi, bahkan tren kinerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu meningkat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang kami lakukan dari tahun 2020 ke 2021, ternyata tren kinerja yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat itu meningkat. Termasuk kami, selain daripada tren kinerja meningkat, di kami pun ada yang namanya efisiensi terhadap anggaran, Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebih sekitar 30% anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama anggaran yang bersifat administratif, baik itu ATK, bahan cetak, bahan komputer, mamin, terutama yang banyak sekali tagihan air dan kantor ini berkurang cukup drastis. Berarti di sini bahwa ini sebenarnya bisa kita lakukan. Yang penting kita sekarang membuat tools-toolsnya apa saja sehingga pemilihan orang untuk melakukan mekanisme kerja dinamis ini lebih objektif dilakukan. Nah, ini di Jawa Barat kami mencoba membuat konsep bahwa fleksibilitas di awal kami hanya melakukan fleksibilitas flash. Nah, jadi tempatnya dulu, nah lokasi kerjanya yaitu kami mulai dari pembagian kerja 4 hari reguler dan 1 hari fleksibel, kemudian 3 hari reguler dan 2 hari fleksibel, kemudian 2 hari reguler, 3 hari fleksibel, dan 1 hari reguler dan 4 hari fleksibel. Nah, ini kami tidak melakukan 5 hari fleksibel semua, karena apa? Bagaimanapun kita adalah manusia yang perlu berinteraksi dengan teman-teman yang lain, sehingga ada 1 hari yang seluruh PNS atau seluruh ASN yang ada di kita itu melakukan interaksi sosial, sehingga tidak hanya kita komunikasi secara virtual saja, tetapi interaksi sosial sangat dibutuhkan sebagai sesama makhluk sosial gitu. Nah, ini kami memilih akhirnya bagaimana untuk menentukan R dan F itu, reguler maupun fleksibel ini, kami melihat dari pemetaan karakteristik jabatan. Jabatan-jabatan apa saja sebetulnya yang cocok untuk bekerja secara reguler dan yang cocok bekerja secara fleksibel. Nah, kemudian karakteristik organisasi, apakah organisasi tersebut direct terhadap terhadap pelayanan publik yang harus tatap muka dengan masyarakat, atau sebetulnya mereka behind the scene gitu, orang-orang di belakang layar yang sebetulnya bisa bekerja di mana saja. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa key person perangkat daerah biasanya ada di masing-masing unit, dan ini bergantian mereka melakukan fleksibilitas kerjanya, kita juga memetakan itu. Kemudian historical kinerja pegawai. Nah, ini historical kinerja pegawai karena kami sudah memiliki sistem TRK, itu kedetek semua, Bapak dan Ibu sekalian, mana pegawai-pegawai yang sebetulnya dia bekerja direct terhadap pencapaian target organisasi, atau sebetulnya mereka hanya datang ngabsen, kemudian dia bekerja begitu-begitu saja, tidak melakukan sesuatu yang inovatif gitu. Nah, ini kami menjadi bahan catatan kami, apakah dia bisa fleksibel di rumah atau dia hanya menunggu perintah dan dia sebetulnya dia harus bekerja di kantor gitu. Nah, kemudian riwayat kedisiplinan. Nah, ini dilakukan selain daripada hasil pemantauan aktivitas atau pencapaian target ke organisasi, kita juga melakukan review 360 derajat terhadap pegawai-pegawai yang apakah betul dia bisa diberikan fleksibilitas kerja ini sendiri atau tidak. Nah, dari sinilah kami mencoba pertama melakukan survei, kemudian klasifikasi, membuat regulasi, mengecek historical kerja, dan peran bagi hasil yang coba kami lakukan. Dan di sana sekarang prosesnya kami sekarang sudah dalam proses. Ini mohon izin sebelumnya kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan kuesioner nih. Kuesioner terhadap seluruh PNS yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini sudah kami lakukan kuesioner, dan kuesioner itu diisi oleh 100% pegawai Pemprov Jabar. Kenapa kami diisi oleh 100% pegawai Pemprov Jabar? Kami menerapkan review kuesioner segala macam itu di laporan aktivitas atau di laporan kinerja setiap bulannya.
Dan laporan kinerja ini instrumen kuesioner ini kami pop up di laporan kinerja. Jadi apabila orang tersebut tidak melakukan kuesioner atau review kinerja atau review 360 derajat, maka dia tidak akan mengisi pelaporan kinerja. Apabila dia tidak bisa mengisi pelaporan kinerja, maka akan berimplikasi terhadap nilai kinerja. Apabila berimplikasi terhadap berimplikasi terhadap nilai kinerja, maka take home pay dia juga akan berkurang. Nah, ini sehingga di kami hasil responden yang kami lakukan, kuesioner yang kami lakukan, kami sudah membuat survei. Nah, rata-rata dari hasil survei tersebut mereka menyetujui terhadap adanya fleksibilitas kerja di perangkat daerah. Nah, mereka juga sudah kami tanya terhadap kesiapan Hmm. beberapa orang, termasuk memiliki perangkat-perangkat, ada yang tidak memiliki dan banyak yang memiliki minimal handphone yang handphone smartphone gitu ya. Nah, ini hasil surveinya kami lakukan dan mereka rata-rata sangat setuju terhadap program ini. Nah, mereka juga memiliki kesiapan terhadap pelaksanaan fleksibilitas kerja ini. Nah, yang menjadi perhatian, critical point implementasi fleksibilitas kerja adalah kita pertama harus melihat bahwa sejauh mana di perangkat daerah tersebut, sejauh mana jabatan tersebut dipisahkan antara tugas pelayanan publik, kemudian privilege pegawai dengan fleksibilitas kerja tepat sasaran, kemudian monitor evaluasi dan pembagian tugas jelas merata tadi berdasarkan cascading atau arsitektur kinerja, kemudian budaya kerja organisasi yang berorientasi output. Nah, tadi hasil yang dari TRK itu menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kita memberikan seseorang melakukan fleksibilitas kerja. Nah, ini kami kemarin melakukan implementasi Pergub Tata Hubungan Kerja ini kita lakukan, Pergub Pakaian Dinas ini on progress. Bapak dan Ibu sekalian, ini akan inline juga. Kenapa fleksibilitas kerja itu harus dibarengi dengan Pergub penggunaan pakaian dinas? Sebetulnya pakaian dinas ini adalah penciri ya Bapak dan Ibu sekalian antara mereka-mereka pelayanan publik dan pelayanan non pelayanan publik. Nah, ini dulu zaman dulu itu membedakan kasta sebetulnya. Oleh karena itu dengan pola sekarang, dengan sistem yang sekarang, pakaian dinas ini untuk mereka-mereka yang tidak langsung berlayanan menjadi pelayanan kepada masyarakat, ini bukan merupakan hal yang wajib, tetapi bisa dicari diganti dengan identitas-identitas lain yang mencirikan bahwa orang ini adalah aparatur pemerintah. Kemudian Pergub tentang ketentuan waktu dan lokasi kerja ini juga dalam proses pembahasan dan ini akan segera akan kami eksekusi pada akhir tahun karena kita dalam proses percobaan di 4 perangkat daerah mekanisme kerja dinamis atau dynamic working arrangement. Kemudian pedoman pelaksanaan fleksibilitas kerja Provinsi Jawa Barat ini dalam proses, surat edarannya sudah dilakukan. Tinggal sekarang kita coba nanti bulan ini sudah mulai di 4 perangkat daerah. Ini di pilot project, tadinya kami di 8 perangkat daerah, tapi kami coba di 4 perangkat daerah. Kemudian ini juga dari sini kami di bulan September kami akan melakukan evaluasi nih, sejauh mana efektivitasnya, termasuk capaian-capaian kinerja institusi maupun capaian-capaian kinerja individu. Jadi nanti pola-pola mereka yang R maupun F itu sendiri akan dievaluasi terhadap capaian kinerja individu maupun support terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dan implementasinya insya Allah akan dilakukan pada bulan Oktober 2022 ini secara keseluruhan di seluruh perangkat daerah. Ini sebagai salah satu contoh kami memetakan mana jabatan-jabatan pelayanan dan pelayanan non pelayanan, sehingga kami bisa melihat bahwa sebetulnya berapa orang yang memapping karakteristik jabatan organisasi, misalnya di Biro Kesat kemarin, usulan pegawai untuk FWA, dan terakhir kewenangan kepala perangkat daerah yang melakukan validasi terhadap orang tersebut atau pegawai tersebut boleh melakukan dynamic working arrangement. Nah, ini
yang diajukan setiap 1 bulan, tapi mereka mengajukan rencana kerja dalam 1 minggu ini, per minggu itu apa saja, dan dia outputnya apa saja, direct terhadap apa namanya arsitektur kinerja atau penjenjangan kinerja sesuai dengan Permenpan 89 tahun 2021. Nah, ini salah satu contohnya. Ini misalnya, ini salah satu contohnya, ini teman-teman kita di BKD, dia zona abu, dia hanya diberikan 1 hari fleksibilitas kerja. Kemudian ini zona biru, dia 3 hari fleksibilitas kerja. Dan ini approval kepala perangkat daerah. Ini lapor aktivitasnya kedetek semua, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di sini kelihatan ini rencananya dia akan melakukan apa saja. Ini semua sudah kita buat, sehingga kita tinggal menagih output dan outcome-nya seperti apa. Nah, itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami mohon maaf dan kami juga mohon masukan. Ini masih dalam tahap awal, sehingga semoga ini menjadi sebuah momen perbaikan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun nasional pada umumnya. Demikian, hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum